adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Kak Teti di ibadah hari Minggu Pelayan Anak. Dan saat ini Kak Teti diiringi oleh Kak Devi untuk sebagai pemain musik. Adik-adik, sebelum mulai ibadah hari Minggu Pelayan Anak, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Amin. Adik-adik, untuk lagu pertama kita akan menyanyikan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Berdiri adik-adik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tak ada yang mustahil baginya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tak ada yang mustahil baginya. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tak ada yang mustahil baginya. Oh, oh. Adik-adik, saatnya kita doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang malam tadi hingga pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah melindungi kami di malam yang nyenyak semalam ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan, sertailah ibadah hari Minggu Pelayan Anak hari ini ya Tuhan, mulai awal hingga akhir ya Tuhan. Hanya di dalam penyertaan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik, kita sudah doa pembukaan. Sekarang kita nyanyikan pujian lagi dari Kidung Ceria 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agungkan kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agungkan kasih-Nya. Pujinya diganti taat ya adik-adik. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, saatnya kita membacaan Mazmur. Siapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya dari Mazmur 119 ayat yang 105. Mazmur 119 ayat ke 105. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin. Adik-adik, kita baca Mazmur secara bersama-sama ya adik-adik. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Adik-adik, sebelum kita membacakan dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu pelita. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, berkati kami saat ini ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menjadikan hati kami tanah yang subur agar firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yosua, pasal 1 ayat 1 sampai 8. Kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 8 dengan judul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka karena orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Sesungguhnya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Odi, dan kita sudah membaca bagian firman Tuhan hari ini yang terambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Yosua pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh, yaitu ada yang tahu kira-kira siapa? Nama tokoh ini sama dengan nama dari kitab yang kita baca hari ini. Benar, yaitu seorang tokoh yang bernama Yosua. Adik-adik tahu kira-kira siapa itu Yosua? Atau apakah adik-adik pernah mendengar nama Yosua? Pernah mendengar cerita tentang Yosua? Siapa adik-adik? Siapa ya? Adik-adik, bila adik-adik pernah mengingat cerita tentang ke-12 pengintai, yaitu 12 orang yang mewakili 12 dari suku bangsa Israel yang diperintahkan oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, ada 2 orang yang mengatakan hal-hal yang baik tentang tanah yang mereka intai, yang mengatakan dan percaya bahwa Tuhan akan menyerahkan tanah yang mereka intai itu kepada mereka bangsa Israel. Salah satunya adalah Yosua. Yosua bersama Kaleb adalah 2 orang dari 12 pengintai. Nah, Yosua ini adalah umat dari keturunan Efraim, dan selama ini menjadi abdi Musa, yaitu orang yang dipercayakan untuk selalu mendampingi Nabi Musa. Adik-adik, cerita kali ini adalah sebuah perintah atau tugas yang akan dilakukan oleh Yosua yang langsung dimandatkan atau diperintahkan oleh Tuhan Allah ketika Nabi Musa sebagai pemimpin bangsa Israel
telah dipanggil Tuhan atau telah meninggal. Nah, Yosua adalah pengganti Nabi Musa menjadi pemimpin bagi bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mari kita baca di ayat 2. Perintah itu langsung datang dari Tuhan Allah yang berfirman kepada Yosua. Dikatakan di ayat 2, "Hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu." Jadi, Yosua adalah pengganti Nabi Musa yang menjadi pemimpin bagi seluruh umat Israel yang ada pada saat itu berjalan menuju ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, ternyata Yosua sudah dipersiapkan oleh Tuhan Allah untuk menggantikan Musa, dan Musa pun telah diperintahkan oleh Allah bahwa ketika ia mati, maka yang menggantikannya adalah Yosua sebagai abdinya atau abdi Musa selama ini. Kalau kita mundur sebentar ke bagian pembacaan dari kitab Ulangan, masih di halaman yang sama ya, atau satu lembar ke depan, di Ulangan pasal 34 ayat yang ke-9 dikatakan, "Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa." Jadi sebelum Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel, ia telah diberkati oleh Nabi Musa, menurunkan roh kebijaksanaan sehingga wibawa dari Musa atau wibawa dari Tuhan Allah itu akan turun ke atas Yosua, sehingga bangsa Israel akan mendengarkan apa yang dikatakan Yosua seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Musa sebelumnya. Adik-adik, kira-kira kalau menjadi pemimpin itu gampang atau sulit? Gampang atau mudah? Siapa di sini yang pernah menjadi pemimpin atau pernah menjadi seorang ketua, entah itu ketua kelas atau menjadi ketua kelompok atau menjadi pemimpin di sebuah kelompok, atau bahkan adik-adik menjadi seorang kakak yang menjadi pemimpin bagi adik-adik atau saudara-saudara yang di rumah. Apa saja tugasnya seorang pemimpin? Nah, pemimpin itu menjaga apa yang dipercayakan untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Kalau adik-adik menjadi pemimpin di rumah, pasti diberikan perintah yang diperintahkan oleh orang tua untuk dilakukan. Adik-adik harus menjaga anggota keluarganya, atau ketika menjadi ketua kelas harus menjaga komunitasnya sehingga semua kegiatan boleh berjalan dengan baik. Itu pun terjadi bagi Yosua. Pembacaan kita kali ini adalah perintah dari Tuhan ketika Yosua menjadi seorang pemimpin, tapi ada satu pesan atau ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Tuhan Allah agar Yosua dapat menjadi pemimpin yang baik. Mari kita baca di ayat 5. Tuhan mengatakan janjinya, yaitu demikian firman Tuhan, "Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ayat ini berisi janji penyertaan Allah kepada Yosua, karena Allah tahu bahwa menjadi seorang pemimpin bila tidak diberkati oleh Tuhan, maka masyarakat yang dipimpinnya tidak akan mendengar apa yang dikatakannya. Dan Yosua tidak membawa sedikit orang, adik-adik. Yosua membawa begitu banyak umat Israel yang akan berjalan keluar menyeberangi sungai Yordan masuk ke tanah Kanaan, menghadapi penduduk di tanah Kanaan. Dan menjadi pemimpin adalah mensejahterakan umat yang dibawanya. Jadi ayat 5 ini berisi janji Tuhan
bahwa Tuhan Allah akan menyertai Yosua dan umat yang dipimpinnya sebagaimana Tuhan Allah menyertai Musa. Namun ada satu pesan yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Kita bisa lihat di ayat berikutnya. Ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sebagai seorang pemimpin, Yosua tidak boleh melakukan apa yang menurut kehendak pribadinya. Yosua tidak boleh melakukan apa yang menurut keinginan pribadinya. Tapi dia harus taat kepada hukum yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Dikatakan, ia tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dia harus tetap terpusat pada perintah Tuhan sehingga janji Tuhan yang akan menyertai itu akan ada padanya. Dan apa yang dilakukannya dikatakan di sini akan berhasil atau beruntung. Pesan berikutnya di ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Adik-adik, untuk tetap berada dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin yang disertai, yang diberkati oleh Tuhan Allah, maka Tuhan meminta ketaatan oleh pemimpin, yaitu Yosua. Taat untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindak sangat hati-hati sehingga umat yang dipimpinnya akan berhasil masuk ke tanah Kanaan. Itulah pesan dan janji penyertaan Tuhan Allah kepada Yosua sebagai seorang pemimpin baru yang menggantikan Nabi Musa. Nah adik-adik, apa relevansinya dengan kehidupan kita saat ini? Tuhan juga mau adik-adik menjadi Yosua zaman sekarang yang benar-benar boleh menjadi pemimpin, setidaknya menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Kita mau taat, kita mau setia melakukan firman Tuhan, kita mau merenungkan dan bertindak hati-hati dalam hidup ini, mau menyenangkan hati Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan adalah dalam penyertaan tangan Tuhan. Adik-adik, kalau Tuhan Allah sudah boleh menyertai Yosua, Tuhan Allah sudah boleh menyertai bangsa Israel, asalkan mereka taat akan peraturan dan firman Tuhan, maka kita pun mau belajar menjadi seperti Yosua. Kita mau taat, kita mau setia, kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi kita hanya melihat dari firman Tuhan sehingga apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Percayalah bahwa kasih dan penyertaan Tuhan akan selalu ada buat kita, khususnya di tengah-tengah masa sulit seperti ini, di mana masih ada virus COVID yang bermutasi terus-menerus, menimbulkan varian-varian baru. Kita tidak akan takut karena Tuhan menyertai kita asal kita mau tetap rajin dan setia mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini yang sudah boleh kami baca dan kami renungkan. Kiranya tokoh Yosua yang boleh kami renungkan hari ini boleh menjadikan kami untuk menyatakan keinginan kami hidup seperti Yosua, menjadi pemimpin yang baik, yang Tuhan pilih sendiri dan taat, serta setia melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, sehingga kemanapun kami pergi, kami sama seperti Yosua disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat kami mau menaikkan doa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, agar mereka boleh memerintah bangsa ini, kami rakyat Indonesia dengan baik, dengan takut dan jujur, sehingga damai sejahtera Tuhan boleh ada bersama-sama dengan kami seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan berkati, beri hikmat, kekuatan, damai sejahtera, kesehatan bagi para pemimpin bangsa kami, agar dengan
ketulusan hati mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Bapa, kami juga berdoa bagi orang tua kami, Papa dan Mama kami, baik yang bekerja dari rumah maupun yang bekerja berangkat dari rumah dan jauh dari antara kami. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami, berikan kesehatan, damai sejahtera, agar orang tua kami mampu menjadi orang tua yang diberkati, takut akan Tuhan, sehingga kami pun boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sertai terus apapun yang dikerjakan oleh orang tua kami, agar di dalamnya boleh mendatangkan berkat bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk jemaat GPIB Bukit Harapan. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Monica. Tuhan berkati seluruh majelis, Tuhan berkati kami, Pelkat, bahkan jemaatmu, bahkan pegawai kantor gereja, dan seluruh jemaatmu dari sektor 1 hingga sektor 5. Biarlah persekutuan kami saat ini boleh semakin kuat, semakin ada di dalam kehendak Tuhan, sehingga persekutuan kami boleh mendatangkan berkat. Bila saat ini kami masih beribadah secara online karena virus COVID yang semakin membesar, biarlah Tuhan menolong kami agar dalam ketaatan dan kerinduan kami untuk beribadah, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita karena bencana alam, karena sakit dari COVID, atau kehilangan anggota keluarga yang bersedih karena kehilangan, karena sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menghibur mereka, sehingga mereka pun walau dalam keadaan jasmani, ada dalam keadaan lemah, tak berdaya dan sedih, tapi dengan kekuatan iman yang daripada Tuhan, mereka boleh tetap kuat menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Kehidupan kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah dimanapun kami berada, Tuhan selalu menyertai kami. Biarlah Roh Kudus mau hadir dalam hati dan kehidupan kami, sehingga boleh memancarkan kasih Kristus bagi sesama kami dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Karena doa, syukur, permohonan kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah boleh mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan adik-adik bisa dititipkan ke mama papa adik-adik untuk diserahkan ke kantor gereja. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 356, Kuberi Persembahan. Adik-adik, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, baru saja kami
memberikan sedikit berkat yang kami punya ini Tuhan, yang kami persembahkan kepadamu ini. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang mengurapi para majelis agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Juga Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami ini. Amin. Adik-adik, ibadah kita akan berakhir, tapi sebelumnya adik-adik diminta untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Bait pertama aja ya. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Sudah berada di akhir ibadah, Kak Odi dan kakak-kakak tetap berpesan adik-adik untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, hidup sehat, makan yang sehat, istirahat yang sehat, tetap semangat belajar walaupun secara daring, dan kiranya Tuhan Yesus menyertai kita dalam melewati hari-hari ke depan bersama dengan keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh ada di akhir ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati agar firman yang sudah boleh kami dengar, boleh tinggal dalam hati kami, dan boleh kami lakukan lewat perbuatan kami, perkataan kami, dan sikap hidup kami. Kami menyerahkan minggu kami yang baru, kami akan sekolah lewat online, kami akan bertemu dengan keluarga ataupun teman-teman dimanapun kami berada. Kiranya tangan kasih Tuhan menyertai kami. Kami mohon berkat daripada-Mu, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai kami, anak-anak Tuhan, beserta dengan keluarga dan orang tua serta yang kami kasihi, dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.